Ini anggur Oscar. Kayaknya nggak bakal bisa sampai panen nih. Musim hujan pada pecah, mulai crack. Size-nya lumayan besar-besar nih, Oscar. Ya, selamat pagi semua. Hari ini rencananya kita lihat kebun anggur saya yang seperti apa di musim hujan ya kali ini ya. Ini pohon Oscar nih. Ini pohon Oscar, buahnya juga sama, nggak tahan terhadap hujan ya. Ini sisa segini, habis semua, rontok, belah. Sobek nih, sobek. Seperti kayak gini ya, pecah, busuk lama-lama. Sekarang ini udah kita bungkus, emergensi pakai plastik seadanya aja. Ini varian Oscar yang masih bisa terselamatkan nih, 2 klaster. Kita lihat buahnya ya. Nah, buahnya bagus banget. Buahnya oke lah. Tapi ini semoga kuat nih, udah diplastikin. Apa masih bisa pecah juga atau enggak, saya belum tahu juga. Ya, efek gak punya greenhouse gini lah. Kalau musim hujan parah nih pengangguran. Mungkin Jupiter yang cuma tahan di musim hujan kayaknya. Nggak tahu varian lain. Ini Oscar nggak tahan. Kemarin Casanova juga panen awal ya. Oke, kita lihat pohon yang lain ya. Ini saya punya varian witch finger ya. Ini kayaknya nggak tahu buahnya seperti apa. Dulu sih katanya ini buahnya seperti Halloween katanya, tapi ini sampai sekarang kayaknya belum ada yang berhasil membuahkan. Ini udah muncul bunga PHP sih. Tuh. Udah muncul bunga PHP. Tapi ini musim hujan ya, jadi saya nggak mau foundation pruning dulu, resiko bisa mati pohonnya. Ini media tanamnya juga kebasahan dihajar hujan semalam. Ini varian Jack Salut ya. Sama ini juga nggak di foundation pruning dulu sampai mungkin bulan Maret, bulan April kali ya. Awal musim kemarau nanti langsung dibuahkan. Ini potes pucuk aja udah bawa buah nih, bawa bunga nih. Varian Jack Salut. Nih, ini bunga sempurna nih. Nah, coba mau saya rawat nih, seperti apa Jack Salut di musim hujan, apa tahan nggak? Ini juga muncul. Ini perlakuannya, ini nggak ada. Perlakuannya cuman pangkas aja. Kemarin udah sampai sini, saya pangkas di sini. Muncul tunas baru lagi, saya pangkas lagi di sini. Ya gitu terus saja, pangkas pucuk. Ini juga kemarin dipangkas di sini. Brojol nih bawa bunga. Ini juga bawa bunga. Ini juga bawa bunga. Ini kayaknya udah bisa layak dibuahkan sebenarnya. Seri-serinya juga udah besar nih. Udah sebesar telunjuk lah. Ini cuman ada 5 tersier ya. Nih primernya udah lumayan sebesar jempol. Ini sekundernya yang saya belokkan langsung. Oke, kita lihat pohon yang lain ya. Sebelahnya Oscar nih ada varian Moondrops. Ini Moondrops belum berbuah ya di saya. Lama ini udah 1 tahun. Mungkin varian Moondrop harus di atas 1 tahun pembuahannya. Yang baru berbuah pun di Indonesia belum begitu banyak ya. Nggak sampai berpuluh-puluh orang, mungkin baru 10-11 sampai 20 orang saja. Ini Moondrop mungkin kalau udah 1,5 tahun 2 tahun ke atas mungkin enak.
bisa gampang berbuah. Tapi kalau di bawah 1 tahun nggak rekomendasi lah untuk dibuahkan varian ini. Ini termasuk yang sulit dibuahkan untuk di bawah 1 tahun. Ini Saint Muscat juga nih, sama nih. Kemarin sudah berbunga sih ini, tapi bunganya saya buang. Nunggu ini tersiernya besar. Nunggu musim panas juga. Sekundernya udah lumayan. Tersiernya. Nih contoh daunnya Saint Muscat. Yang hijau ya ini ya, bukan yang red. Oke. Kita lihat lagi pohon yang lain ya. Ini yang pohon ternaungi nih, Julian. Kayaknya 2 minggu lagi udah bisa dipanen nih Julian. Buahnya mantap. Ini ada 1 kilo mungkin. Yang ini mungkin 1 kilo lebih. Udah mulai variation tuh. Udah mulai variation menuju ke semu-semu oranye ya. Tapi ini sayang kurang sinar matahari jadi nggak begitu merah ya. Harusnya bisa lebih merah lagi, semacam trans gitu. Kalau kena matahari dia warnanya menjadi semu oranye atau semu pink. Ini Julian ada 4 klaster nih. Mungkin 2 minggu lagi udah bisa saya panen ya. Ini aman buahnya, nggak ada crack, nggak ada busuk. Memang harus ternaungi kalau pohon anggur di musim hujan itu. Kemarin udah saya tes break, ini udah nyampe 15 break ya, tapi udah lumayan cukup manis. Ada seedlessnya juga ini. Mungkin timingnya pas ya kemarin saat GA3. Yang ini seedless nih. Kita coba. Nah, buahnya Julian. Nah, ini udah mulai semu pink. Kita coba ya. Oh, ini ada biji 1. Tuh. Bijinya masih hijau. Tapi udah manis. Enak. Rasanya mirip-mirip Saint Muscat. Oke, kita lihat Cleopatra ya sekarang seperti apa kondisinya. Nah, ini kita sudah sampai di pohon Cleopatra ya. Ini sekarang tersier yang saya pelihara itu total ada 9 tersier ya. Sepanjang 2 meter 30-an lah. Ini kondisi batang primernya sekarang udah mulai membesar ya. Udah sebesar jari kelingking. Ini tersiernya juga udah mulai berkayu nih. 2. Nah, ini kondisi pucuknya ya yang sering saya pangkas. Proses Excel and Brick yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Ini tersier ketiga udah tinggi sama dengan tersier 1 dan kedua. Ini tersier keempat juga sudah sama. Tersier kelima nih sama juga tingginya. Ini kita nanti selalu pangkas pucuk ya, supaya tersier ke 6, 7, 8, 9 itu nanti tingginya bisa seragam segini semua gitu. Jadi tiap minggu harus sering kita kontrol lah, supaya nanti kalau tersier yang udah seragam enak untuk proses pruning, proses pembuahan. Ini yang ujung mulai ngebut nih. Yang ujung ini dari bud ya. Kalau ini dari tunas air. Ini juga tunas air. Tuh budnya masih ada. Ini juga dari tunas air nih. Ini budnya masih ada nih. Ini juga sama tunas air. Ini juga sama, yang udah lumayan tinggi ini dari tunas air. Ini bud utamanya masih ada. Yang ini, oh ini nggak kelihatan ya. Kelihatan sih sebenarnya. Ini budnya nih masih ada nih. Tuh. Budnya masih ada di sini. Ini juga sama. Budnya masih ada. Nah, ini dari, oh ini ada, ini tunas air juga nih. Budnya masih ada di sini.
tuh bootnya nih. Nah ini varian Midnight Beauty ya. Ini juga sama proses axle and brake, ini baru saya pangkas nih. Nah fokuskan dulu. Nah ini saya pangkas pucuknya. Ini kemarin saya pangkas pucuknya, tumbuh lagi, saya pangkas lagi pucuknya di sini. Jadi ditahan dulu sampai level setinggi ini, supaya yang ini nanti bisa menyusul ya. Ini sudah sedikit lagi sih bisa menyusul, 40 cm lagi bisa seragam semua. Tuh, rapi jadinya kalau begini, enak ngurusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 tersier. Ini kebetulan rootstocknya pakai Criolla Negra ya, mungkin ini agak vigor. Cepet ini penanaman bareng dengan Cleopatra yang kemarin itu, tapi ini dia bisa lebih vigor ya, rootstock Criolla Negra. Yang ini juga sama nih, rootstock Criolla Negra. Ini varian Casanova. Ini Casanova buahnya enak banget nih. Garing, lembut, crunchy. Kalau menurut saya ini buahnya lebih enak dibanding Taldun ya. Ini varian recommended, gampang berbuah juga ini. Buahnya seperti ini nih, di pohon indukan saya ya. Nah seperti foto ini. Ya ini buahnya udah saya panen sih, karena nggak tahan hujan juga, jadi panen di awal, tapi rasa udah mantap. Oke, kayaknya update pagi ini seperti itu dulu ya. Oh iya, masih ada varian Jupiter, itu mau saya update ya. Tunggu sebentar, saya menuju pohonnya dulu. Ini varian Jupiter yang kemarin udah panen ya. Ini kondisi buahnya udah seperti ini. Ini nggak saya foundation pruning karena musim hujan sama. Tapi bootnya pada sprout, ini bawa bunga lagi nih. Ini masih panjang-panjang nih tersiernya, udah bootnya sprout di sini. Ini udah bawa bunga lagi di sini. Ini juga bawa bunga lagi nih. Padahal belum masuk pupuk pembuahan nih Jupiter. Ini juga berbuah lagi. Jadi satu tersier ini ada 2 cabang kiri dan ke kanan. Ini harusnya dipangkas di sini ya. Foundation pruning nih nanti di musim kemarau, tapi sekarang udah berbuah lagi. Ini juga sama nih, bootnya sprout, langsung bawa bunga lagi. Ini juga masih tinggi, bootnya sprout lagi, langsung bawa bunga. Varian Jupiter nggak perlu diapa-apain juga, rajin berbunga. Ini juga di pucuk nih, ini berbunga lagi Jupiter. Padahal tersiernya masih panjang, jelek nantinya kalau sudah besar. Ini juga sprout nih, dari boot ini udah saya pangkas. Ini bawa bunga, masih kecil. Yang ini juga bawa bunga. Jadi kemarin ini saya cangkok di sini, tapi karena medianya terlalu basah jadi gagal. Jadi saya pangkas saja. Ini semoga ini nanti bisa bawa bunga juga nih. Udah mulai sprout. Nah ini satu yang jadi nih, yang saya cangkok. Katanya kalau varian Jupiter bisa pakai on road. Makanya saya coba cangkok belajar. Tapi ini nunggu bunganya besar dulu nih, kayaknya 3 bulanan lagi. Ini juga tersier yang ujung nih, berbunga lagi ya Jupiter. Sangat-sangat genjah, tanpa perawatan khusus pun sudah bisa berbuah. Kita update nanti kondisi berinya seperti apa ya. Ada satu lagi pohon yang lumayan masih varian langka ya, Red Saint Muscat. Ini sebenarnya pohonnya udah 1 tahunan lebih. Nih sekundernya, ini tersiernya pun udah coklat semua nih, udah jadi cutting ya. Tersiernya udah coklat semua, tapi belum saya foundation pruning.
karena nunggu musim hujan selesai. Tuh lihat daunnya di atas. Kemarin entresnya udah habis, dijualin online ya di lapak Tokopedia saya. Tapi ini sekarang kondisi sedang berbuah ya. Ini buah perdana nih, Red Saint Muscat. Buahnya seperti ini ya. Nah, ini buah Red Saint Muscat. Ini buah cuman ada satu klaster aja, baru belajar berbuah. Umur sekitar hampir 1 tahun nih kayaknya. Daunnya seperti ini nih yang Red Saint Muscat. Nah, mirip Saint Muscat sih daunnya. Cuman ini pucuknya merah ya. Nah, ini pucuknya nih. Ini pucuknya. Oke, sekian dulu ya kali ini ya. Nanti kita lihat perkembangan buah ini seperti apa nih jadinya Red Saint Muscat. Ini udah saya kasih preparation pakai plastik nih supaya nggak rusak buahnya. Oke, sampai jumpa lagi.